Amma syarabuhum fal hamim. Minuman bagi ahli neraka itu namanya hamim. Hamim itu air panas, bukan sekedar panas tapi mendidih. Allah berfirman, wasukuma'an hamiman faqattu am'a'ahum. Maka ketika dia ahli neraka minum ke hamim ini karena saking hausnya, siksanya sama. Siksanya hausnya dia sama siksa yang di luar itu sama. Ya'dil, sama. Maka sudah diminum. Maka wasuku, maka Allah seperti memberi minum dia ma'an hamiman. Waqat faqattu am'a'ahum, maka ketika diminum semuanya ini sudah terputus. Yang ada di dalam ini sudah hancur dia. Faqattu sudah hancur. Terputus am'a'ahum yang usus-ususnya ini. Wa innahu la yusabbu ala ru'usim fayanfadul hamim hatta yakhlusu ila jawfih. Jadi diminum kemudian sampai ke perutnya, fayasluta ma fi hatta yamruqa min qadami wa huwa suhar, sampai ke kakinya. Jadi semuanya hancur, Bu. Jadi ketika diminum ini dari semuanya sampai ke kakinya itu hancur, tinggal tulangnya saja. Ingat, api neraka itu tidak bisa membunuh. Api neraka tidak bisa membunuh. Kematian sudah tidak ada. Kematian sudah dihancurkan sebelum orang itu masuk neraka dan surga. Sudah nggak ada yang namanya mati. Itu saktinya api neraka. Jadi kalau di sini dibakar orang, buat orang itu mati, terluka. Kalau di sana tidak bisa membuat orang itu mati. Karena maut sudah nggak ada, sudah hancur yang namanya maut itu. Sampai semuanya itu terkelupas. Tsumma yu'adu kama kana. Jadi setelah selesai kembali kepada semula. Terus seperti itu. Intinya neraka itu bikin sakit. Kita merasakan sakit. Terus makanannya itu nggak ada yang lembut-lembut. Ada yang berduri, yang balok. Jadi to'aman dagusoh. Jadi makanan yang bikin keselak. Amma to'amuhum wa zakkum. Jadi ada makanan neraka namanya zakkum. Buah zakkum ini kalau getahnya ditetesin ke dunia semuanya hancur. Bagaimana buah ini? Fama kana yakunu bima yakunu to'am. Bagaimana buah ini dijadikan makanan? Ditetesin ke dunia aja hancur. Buah ini yang jadi makanan bagi orang yang di sana. Fakaifa bima yakunu to'amu. Nah, yang diteteskan ke dunia aja hancur, afsadat, rusak. Bagaimana ini yang seperti ini dibuat makanan? Yakunu to'amu. Wa min to'amim syaukun ya'khudhu bil halqi la yatwa la yakhruj. Maka makanan ini berduri. Buahnya seperti ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan. Yang penting jelek semua, apa-apa. Jadi ada yang kotak, ada yang lonjong, mau dimakan juga ini dia dikeluarin nggak bisa, mau dimasukin susah, terpaksa minum hamim, meminum sodit. Jadi ketika dimasukin semua hancur sudah. Mau ditolak tidak bisa karena sudah keselak. Ini tadi ada minuman, kemudian ada makanan yang tidak lembut, berduri, lonjong, kotak-kotak, nggak jelas, bil halki, yang ketika dimakan akan keselak. Maka di dalam hadis Wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yulqa ala ahlin nar al-ju' fayadilu mahum fihi minal adab. Fayastagithuna wa yughathuna bi ta'amin min dari'in la yusminu wa la yughni min ju'. Fayastagithuna wa yughathu bi ta'amin bi ghussah. Fayadhkuruna annahum yujizunal ghussas fid dunya bisyarab. Jadi di dalam hadis Rasulullah, orang ahli neraka itu memang dipertemukan atau terjadi di dalam dirinya tuh lapar dan haus, ju. Kalaupun makan la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi kalau makan tuh tidak membuat orang itu kenyang. Wala yusmin wala yughni min ju'. Dan ketika sudah makan, kalaupun terpaksa masuk ke dalam perut, itu tidak membuat orang itu terbebas dari rasa laparnya. Intinya apa? Makanan itu buat menyiksa dia. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita memberi makan ke orang, memberi minum ke orang?
Seorang yang selalu menolong seperti itu, memberi makan minum, akan terbebas sama to'aman dagus sohin. Intinya apa? Terbebas dari api neraka. Ud'u khazanata jahannam. Maka orang di neraka itu sampai berteriak, wahai penjaga neraka, khazanatu jahannam, qalu awalam taku ta'tihim rusul. Jadi ahli neraka itu sampai memanggil penjaga neraka. Jadi ketua penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Penjaganya banyak. Fanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Wahai Malik, sampaikan ke Tuhanmu, sudah matikan saja kita. Karena kita sudah tidak kuat menerima siksaan ini yang terus menerus. Ya nggak ada yang namanya mati, sudah nggak ada, sudah habis, mati itu sudah hancur. Jadi begitu hancur ya sudah kembali seperti semula. Jadi mereka itu ya Allah Tuhan kami, kejahatan kami yang memenuhi kami semua, tangan-tangan kami. Dan wa kunna qauman dolin, dan kita adalah kaum yang sesat. Maka kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesesatan ini menjadi terang selama kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita masih minim ilmu terhadap Rasulullah, paling enggak mendawamkan sholawat di setiap hari, di setiap waktu. Kalau kita sempat, bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu enggak ada resikonya, enggak ada mudorotnya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jangan sampai kita susah maksudnya. Jadi neraka itu namanya susah. Jangan sampai kita susah. Susah di dunia, susah ketika sakaratul maut, susah di alam barzakh, dan juga susah apalagi masuk neraka. Ini sayangnya Rasulullah sampai dijelaskan detail seperti ini. Ini semuanya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, maka mau mengeluh seperti apa, ahli neraka itu nggak ada manfaatnya sama sekali, dan itu kesia-siaan. Semoga kita mendapat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, di alam barzakh, dan kita bertemu Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala.